Halo semuanya, selamat datang di mini podcast pengembangan diri kelompok 7. Pada hari ini kita akan podcast bersama dua narasumber kita. Oke, yang pertama ada Halo, aku Risma. Halo, aku Raffi. Oke, Raffi dan Risma. Ini kalian berdua dari kelas mana kalau boleh tahu? Dari kelas 4D. Aku juga dari kelas 4D. Oke, ini berdua dari kelas 4D dan aku juga dari 4D. Ternyata kita berdua sekelompok, kita bertiga sekelompok ya. Oke guys, jadi kita bertiga ini sekelompok dari tugas pengembangan diri. Nah, hari ini kita mau bahas tentang mindset dan juga grow mindset. Oke, pertanyaan pertama, bagi kalian seberapa berpengaruh sih mindset dalam kehidupan sehari-hari kalau aku boleh tahu? Kalau menurutku ya, mindset itu sangat berpengaruh, apalagi bagi orang yang dulunya merasa kayak dia tuh kayak stuck di itu tok gitu, gak mau berkembang. Misal kalau dulu aku punya pengalaman menurut aku sendiri, aku pernah breakout karena masalah skincare dan muka aku hancur. Itu aku sampai mau nyerah. Aku tuh punya fixed mindset kayak gak mau berkembang, gak mau cari edukasi buat nyembuhin breakoutku. Kemudian hari aku kayak dikasih saran sama temanku, kamu tuh harus berkembang, harus cari penyembuhan buat breakoutmu. Akhirnya aku nyoba sana sini ke klinik gini. Dan kan itu kan juga termasuk ke grow mindset. Bagaimana aku tuh mau untuk menyembuhkan breakoutku. Oke, nah guys, kalau aku boleh tahu, bagaimana perjalanan kalian untuk mencapai grow mindset ini? Kan pasti kita itu punya perjalanan yang untuk mencapai sesuatu ya. Nah, salah satunya adalah grow mindset ini. Nah, nggak senang buat orang-orang bisa sampai di grow mindset ini. Bagaimana perjalanan kalian kalau boleh tahu? Oke, dari aku dulu ya. Dulu aku tuh kan sebelum ikut basket, aku juga latihan dulu sedikit demi sedikit meskipun gak bisa main basket. Kenapa aku ikut basket tuh karena menantang aja gitu buat aku ya. Misalnya kan aku waktu pertama ikut basket itu kan gak paham sama sekali. Bahkan dulu waktu SMP aku kayak benci banget sama basket. Dulu aku juga ikut sepak bola dan itu buat aku kayak basket tuh susah banget. Tapi gara-gara satu ujian, dulu pernah ikut ujian praktek yang wajib diikuti, jadi aku tuh kayak ternyata seru juga main basket gitu. Dari situ aku mulai punya pikiran kayaknya aku bisa sih latihan basket, kalau setiap hari ini bakal jadi jago gitu. Nah, aku di situ latihan setiap hari sampai hampir muntah pernah gara-gara dilatih keras banget sama pelatihku dulu. Jadi aku latihan setiap hari di rumah sendiri atau enggak main sama teman-temanku, latihan selain dari luar ekskul itu aku latihan juga. Itu membuat aku setiap harinya tuh berkembang. Yang awalnya gak bisa syuting jadi bisa syuting. Bahkan di SMA aku jadi posisi shooting guard gitu. Nah guys, itu cerita dari Raffi bagaimana jalannya menuju untuk grow mindset itu. Dari awal dia nggak suka tentang basket, kemudian dia mengambil tantangan untuk bisa main basket itu. Dia itu kan punya ini ya, yang kayak dia nggak bisa dribble, kemudian dia nggak bisa shooting, sampai dia belajar untuk itu, sampai dia pernah sampai muntah karena latihannya itu begitu keras. Jadi ini bisa dikatakan adalah grow mindset ya, karena si Raffi ini tetap berani mengambil tantangan. Dia tidak berada di zona nyamannya saja gitu. Oke, kalau begitu bagaimana dengan Risma sendiri? Oke, di sini kalau perjalanan aku ambil perjalanan aku masuk ke UTM ya guys. Ini kan pertama niatan aku itu kalau aku udah lulus, aku mau ngabdi 1 tahun di pondok. Tapi karena kebanyakan guru-guruku sama teman-temanku tuh bilang, kamu loh Riz bisa ambil, aku kan ditawarin SMBP ya. Akhirnya aku ambil, dan itu aku ambil itu di pilihan pertama aku PGSD, di pilihan kedua aku psikolog, karena aku gak ada niatan untuk masuk PGSD, itu disuruh orang tua. Akhirnya aku ambil dan tibalah pengumuman SMBP itu, aku gak lolos. Aku biasa aja karena aku udah yakinin, karena aku gak kira lolos karena nilaiku aja
itu di matematika rendah karena aku emang nggak mau matematika. Akhirnya pas kata guruku juga, udah coba lagi nanti yang jalur tes. Aku udah gak mau, aku gak mau jalur tes. Nanti kan apa ya, kayak kalau tes kan nanti matematika juga yang dikeluarin. Aku tuh gak mau. Akhirnya pas temanku, guruku, kalau emang kamu di tes kamu gak bisa, kamu gak apa-apa gak ambil di UTM ini. Akhirnya aku mau ikut tes. Itu kan di apa ya, banyak ya orang ya yang mau ikut. Di pinggir-pinggiranku itu kertasnya itu sampai full dengan matematika. Aku aja kertasku masih kosong, nggak ada coretannya. Aku wes gak kerjain itu matematika. Aku wes gini, paling aku ini SMBT ini aku ketolak karena matematika aku gak keisi. Aku tahu udah finish banget, pas ternyata alhamdulillah aku keterima di psikologi, tapi itu pilihan kedua. Makanya yang perjalanan aku yang punya fixed mindset kayak aku lo gak kira keterima yang di tes sama SMBP karena matematika aku tuh rendah banget. Makanya aku akhirnya mau bertahan, mau belajar, akhirnya keterima. Itu growth mindset. Oke guys, jadi begitu dari cerita tentang Risma, dari perjalanan menuju ke grow mindsetnya yang gimana ya, yang intinya itu dia itu selalu insecure dengan matematikanya ya, kalau ditarik garis intinya gitu. Sukses tidak selalu tentang hal yang besar. Hal kecil juga bisa menjadi suatu kesuksesan. Contohnya ketika kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian, itu merupakan suatu kesuksesan bagi diri kalian sendiri. Oke guys, sekian dari mini podcast kelompok 7 pengembangan diri.